Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 1. Muhammad Bagus Kurniawan, 2. Ika Nurul Hidayati, dan 3. Saya sendiri yaitu Ainul Umah. Di sini kami akan menjelaskan yaitu tentang haji dan umroh. Yuk mari kita simak penjelasannya. Pengertian haji. Haji adalah rukun Islam yang kelima. Secara bahasa, haji artinya berkunjung ke tempat yang agung. Sedangkan secara istilah, haji berarti berziarah ke tempat tertentu pada waktu-waktu tertentu untuk melakukan amalan-amalan tertentu dengan niat ibadah. Definisi berziarah ke tempat tertentu yaitu berkunjung ke Baitullah atau Ka'bah, Padang Arafah, Musdalifah, dan Mina. Definisi waktu-waktu tertentu yaitu ibadah haji hanya dilakukan pada bulan-bulan haji saja, yaitu Syawal, Dzulqa'dah, dan Zulhijjah. Sedangkan definisi amalan-amalan tertentu yaitu mengerjakan serangkaian ibadah seperti rukun haji, wajib haji, tawaf, wukuf, sa'i, mabit di Minah, dan Musdalifah. Hukum haji. Pergi haji hukumnya wajib bagi setiap orang muslim dewasa yang telah memenuhi syarat. Syarat yang dimaksud adalah mampu secara fisik, ilmu, dan mampu secara ekonomi untuk mengadakan perjalanan ke Baitullah, Arab Saudi, minimal 1 kali dalam seumur hidup. Kewajiban atas ibadah haji dijelaskan dalam firman Allah Ta'ala berikut ini, yang artinya, menunaikan haji adalah kewajiban manusia kepada Allah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Surat Al-Imran ayat 97. Syarat-syarat haji. Para ulama berpendapat bahwa haji adalah wajib bagi mereka yang beragama Islam, berakal, merdeka, balik, sehat, dan mampu. Dalam hal ini, baik laki-laki ataupun perempuan, syarat-syaratnya sama. Jika salah satu syarat ini ada yang hilang, jelas kewajiban haji seseorang tersebut menjadi hilang. Yang pertama yaitu Islam. Orang yang mengerjakan haji wajib beragama Islam. Jika ada orang non-Islam ingin berhaji, tentu saja ia harus bersyahadat terlebih dahulu, lalu melakukan kewajibannya sebagai Islam seperti sholat, puasa, zakat, dan ibadah-ibadah lainnya. 2. Berakal. Maksudnya yaitu waras atau tidak gila. Konsekuensinya, orang yang tidak berakal tidak terkena beban kewajiban agama. 3. Yaitu balik. Balik adalah telah sampainya usia seseorang pada tahap kedewasaan sehingga sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Artinya, anak kecil yang belum balik tidak diwajibkan untuk berhaji sampai ia menginjak usia balik. Yang keempat yaitu merdeka. Orang yang bebas atau bukan budak terikat tanggung jawab pada tuannya. 5. Mampu. Syarat haji ini secara khusus disebutkan dalam firman Allah Ta'ala yang artinya menunaikan haji dalam kewajiban manusia kepada Allah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Surat Al-Imran ayat 97. Rukun haji. Rukun haji adalah kegiatan-kegiatan yang apabila tidak dikerjakan, maka hajinya dianggap batal. Berbeda dengan wajib haji adalah suatu perbuatan yang perlu dikerjakan. Namun, wajib haji ini tidak menentukan sahnya suatu ibadah haji. Apabila wajib haji tidak dikerjakan, maka wajib digantinya dengan dam atau denda. Kegiatan yang termasuk dalam rukun haji adalah sebagai berikut. 1. Ihram atau berniat. Adalah berniat mengerjakan haji atau umroh, bahkan keduanya sekaligus. Ihram wajib dimulai mikatnya, baik mikat zamani maupun mikat makani. 2. Yaitu wukuf atau hadir di Arafah.
adalah tanggal 9 Zulhijjah pada waktu zuhur. Setiap seseorang yang haji wajib baginya untuk berada di padang Arafah pada waktu tersebut. Wukuf adalah rukun penting dalam haji. Jika wukuf tidak dilaksanakan dengan alasan apapun, maka hajinya dinyatakan tidak sah dan harus diulang pada waktu berikutnya. Selanjutnya yaitu tawaf atau mengelilingi Ka'bah. Tawaf dianggap sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut. 1. Suci dari hadas besar, hadas kecil, dan najis. 2. Menutup aurat. 3. Dimulai dan diakhiri di Hajar Aswad. 4. Ka'bah berada pada sebelah kiri orang yang tawaf. Yang keempat yaitu sa'i. Sa'i adalah berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah. Saya akan menjelaskan tentang umroh. Apa itu umroh? Umroh adalah ibadah umat Islam yang dilakukan di Mekah Al-Mukarramah, khususnya di Masjidil Haram. Ibadah umroh itu sangat mirip dengan ibadah haji. Namun secara bahasa, umroh artinya berkunjung ke suatu tempat. Sedangkan secara istilah fikih, umroh artinya melakukan serangkaian ibadah. Tawaf mengitari Ka'bah sebanyak 7 kali putaran, lalu dilanjut sa'i atau berlari-lari di antara dua bukit yaitu Safa dan Marwah. Lalu diakhiri dengan tahallul atau memotong sebagian rambut. Ibadah ini dilakukan pertama yaitu niat. Niat itu masuk ke rukunnya umroh. Adapun syarat umroh yang pertama yaitu beragama Islam. Yang kedua baligh. Yang ketiga berakal sehat atau tidak gila ya yang dimaksud. Yang keempat merdeka. Dan yang kelima mampu secara materi. Itu syarat umroh. Adapun rukun umroh yaitu merupakan segala yang tidak boleh ditinggalkan dalam melakukan kegiatan umroh tersebut. Adapun rukunnya ada 5, yaitu pertama niat. Yang pertama sudah saya jelaskan, yaitu pertama harus niat. Itu masuk dalam rukun. Yang kedua yaitu tawaf. Tawaf yaitu memutari Ka'bah sebanyak 7 kali. Yang ketiga yaitu sa'i. Sa'i itu berlari-lari kecil di antara dua bukit, yaitu Bukit Safa dan Bukit Marwah. Yang keempat adalah tahallul. Tahallul itu memotong sebagian rambut. Itu rukunnya. Yang kelima yaitu tertib. Itu tertib. Berarti ketika rukun itu tidak dikerjakan, baik niat ataupun tawaf, sa'i dan tahallul, maka umrohnya tidak sah. Adapun wajib umroh yaitu berpakaian ihram dari mikot. Dan yang kedua meninggalkan perkara-perkara yang dilarang dalam ihram. Itu wajib umroh. Adapun ihram, apa itu ihram? Yaitu rangkaian tata cara umroh. Dimulai dengan berniat untuk umroh di mikot sembari memakai 2 helai kain putih yang tidak berjahit. Itu untuk laki-laki. Sedangkan untuk wanita itu cukup memakai pakaian biasa yang menutupi auratnya. Itu untuk wanita. Adapun hukumnya umroh, yaitu hukum asalnya umroh yaitu wajib. Karena di Al-Quran dijelaskan tunaikanlah haji dan umroh karena Allah Ta'ala. Itu di surat Al-Baqarah.
Sudah cukup sekian dari saya. Apabila kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahallul maka umrohnya tidak sah. Adapun wajib umroh yaitu berpakaian ihram dari mikot. Dan yang kedua meninggalkan perkara-perkara yang dilarang dalam ihram. Itu wajib umroh. Adapun ihram, apa itu ihram? Yaitu rangkaian tata cara umroh, dimulai dengan berniat untuk umroh di mikot sembari memakai 2 helai kain putih yang tidak berjahit. Itu untuk laki-laki. Sedangkan untuk wanita itu cukup memakai pakaian biasa yang menutupi auratnya. Itu untuk wanita. Adapun hukumnya umroh, yaitu hukum asalnya umroh yaitu wajib. Karena di Al-Qur'an dijelaskan tunaikanlah haji dan umroh karena Allah Ta'ala. Itu di surat Al-Baqarah. Sudah cukup sekian dari saya. Apabila kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.